Sudah hadir semua nih. Ya, sesuai dengan jadwal yang saya jadwalkan, Bapak Ibu, untuk kegiatan virtual, diskusi virtual di eksplorasi konsep 1.1 ini mulai pukul 15.00 nih, Bapak Ibu. Dan nanti insya Allah selesai pukul 16.30. Kita pembelajaran sore hari ini 2 CP dalam waktu 90 menit nih Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan pukul 15:02, maka kita mulai saja untuk kegiatan diskusi virtual di eksplorasi konsep sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu CGP hebat dari Kabupaten Pekalongan, salam silaturahmi, salam guru penggerak. Mudah-mudahan kita bisa berenergi, berproses bersama, belajar bersama di pendidikan guru penggerak angkatan 11 ini, Bapak Ibu. Teriring rasa syukur, saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena hari ini awal kita tatap muka di dunia maya, Bapak Ibu. Karena nanti kita akan berproses bersama kurang lebih 6 bulan ya di pendidikan ini. Mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan, dan kita semua diberikan kesehatan sehingga bisa menyelesaikan proses pendidikan selama 6 bulan ini dengan hasil yang baik. Amin. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya perkenalkan saya selaku fasilitator yang akan mendampingi Bapak Ibu selama kurang lebih 6 bulan ya. Tapi hanya di dunia maya Bapak Ibu, kita tidak bisa bertemu atau bertatap muka langsung ya, karena diistilahkan fasilitator itu kalau di angkatan darat udara gitu Bapak Ibu. Nah, kalau fasilitator itu angkatan udara. Jadi kita bertemunya di udara ya. Berbeda dengan pengajar praktik ya, itu ada di angkatan darat, jadi nanti bisa berjumpa dengan Bapak Ibu di kegiatan lokakarya ya, setiap 1 bulan sekali. Tapi tidak mengurangi rasa hormat dan kebahagiaan untuk saya, meskipun kita bertemunya di dunia maya, mudah-mudahan kita bisa saling bersinergi Bapak Ibu ya. Untuk selanjutnya saya perkenalkan, ada istilah tak kenal maka tak sayang. Ya, maka perkenalkan saya Endang Luciana dari SMP Negeri 4 Bumiayu, Kabupaten Brebes. Ya, dengan Pekalongan itu ya tetanggaan Bapak Ibu. Tetangga agak jauh tapi masih di wilayah sana ya Bapak Ibu. Untuk saat ini saya berdomisili di Bumiayu, Kabupatennya Brebes, tapi tinggal di Kecamatan Bumiayu. Monggo barangkali Bapak Ibu kebetulan lewat atau mungkin ada perjalanan yang melewati Bumiayu di rumah saya ya Bapak Ibu. Itu untuk perkenalan singkat saya Bapak Ibu. Ini tugas saya yang kedua Bapak Ibu, setelah tahun kemarin itu tahun 2022 saya memfasilitasi BGP dari Kabupaten Purbalingga. Kebetulan waktu itu mengampu 2 kelas, dan untuk tahun ini kebetulan saya ditugasi kembali yaitu untuk memfasilitasi Bapak Ibu CGP dari Kabupaten Pekalongan.
Ya. Alhamdulillah untuk tahun ini satu kelas Bapak Ibu ya. Satu kelas, jadi insya Allah tidak ada kelas malamnya. Tahun kemarin itu sampai kelas malam Bapak Ibu, ada 2 kelas. Dan untuk kita sadari bersama gitu Bapak Ibu, program pendidikan guru gerak ini diharapkan para pesertanya, baik itu aktor-aktor ya, baik PP, fasilitator maupun CGP-nya itu mengikuti kegiatan tersebut dan tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah masing-masing Bapak Ibu. Ya, maka kegiatan ini seperti eksplorasi konsep ya untuk Vicon di dalam bentuk virtual maupun nanti kegiatan kolaborasi itu juga nanti saya menyesuaikan waktunya Bapak Ibu ya, sesuai dengan jadwal Binger itu kita bertugas sampai jam 2. Maka saya mengambil waktu nanti untuk kegiatan itu di atas jam 2. Ya, itu seperti itu. Ya, untuk kegiatan rukal yang insya Allah besok siang ya dimulai, itu juga saya akan memulainya sore hari. Jam 3 itu maksimalnya saya bisa memulai jam 3. Mudah-mudahan Bapak Ibu sepakat ya. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya ini perkenalan singkat saja, nanti yang lain-lain bisa sambil jalan Bapak Ibu ini. Untuk selanjutnya saya juga ingin berkenalan dengan Bapak Ibu guru hebat ya dari Kabupaten Pekalongan yang alhamdulillah diberi kesempatan untuk mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Silahkan bisa dimulai dari Bu Siti Munawaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bunda semua, Bunda dan Ayah. Nama saya Siti Munawaroh. Saya dari TK Aba Kajen 2 dan beralamat di Kedunguni. Mungkin itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Siti Munawaroh. Selanjutnya Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karoma Agustina dari TK Abanyamo, alamat perumahan GSM Blok E nomor 68. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Karomah. Oke, yang berikutnya Bu Kusmiati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmiati, saya dari SDN 1 Jagung, Kesesi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Kusmiati. Yang selanjutnya ada Pak Fahmi. Monggo Pak Fahmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fahmi Iqbaldi, untuk tempat kerja di SMP Negeri 1 Kajen, domisili di Karanganyar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya Bu Nur Latifah. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Nur Latifah dari TK Abda Tanjung Kulon. Saya berdomisili di Tanjung Kulon, Kecamatan Kajen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya Bu Maisaroh. Enggak, Bu Maisaroh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisaroh. Saya dari SDN 02 Kesesi. Saya berdomisili Kalijoyo Kajen. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Maisaroh. Selanjutnya Bu Antik Mulatsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Antik Mulatse. Saya dari SMP Negeri 3 Kajen.
domisili saya di perumahan Gria Kajen Indah. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Andi. Selanjutnya Bu Nisa. Enggak Bu Nisa. Bu Nisa adakah? Bu Nisa? Ada Bu Nisa? Belum dibuka itu, Bu. Masih di mute. Sudah. Bisa dibuka itu. Oh enggak Bu Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nisa Usaidah. Saya dari SD Negeri 02 Analit. Alamat saya di Desa Karyomukti, Kecamatan Kesesi. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Nisa. Untuk selanjutnya ada Pak Rindi Adityawan. Pak Randy, ada Pak Randy? Pak Randy ada enggak ya? Ah, iya. Ya, monggo Pak Randy. Silakan. Belum terdengar Pak Randy. Belum terdengar. Sinyalnya ya. Ya, nanti dulu ya, ini nanti Pak Randy sedang ke HP dulu. Selanjutnya, Nah, itu sudah. Ya, ini udah lewat HP, Bu. ya nih Pak, dulu Pak Randy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Bu. Waktunya, perkenalkan nama saya Randi Adityawan. Saya mengajar di SMP 1 Atap Windurojo, Sesi, daerah Pegunungan ya, Bu. Saya berdomisili di Sumur Kidul, Seragi. Terima kasih. Oke. Oke, matur nuwun Pak. Selanjutnya ada Bu Wahnidah. Ini kalau tidak salah PP nggih, Bu Wahnidah nggih. Iya Ibu. Iya, Bu. Iya Ibu, terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wahnidah, biasa dipanggil Bu Ida. Saya dari TK Pembina 01 Kecamatan Wiradesa. Untuk alamat rumah saya di Tanjung Sari, Kajen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih Bu. Berikutnya Bu Kartiasih belum ya, Bu Kartiasih nggih.
Wis mati. Ngomong. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Kartiase. Untuk unit kerja saya yaitu di SD Negeri Kalimate dengan beralamat rumah yaitu di Desa Kerandon Kesesi. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Bapak Ibu semua sudah mengenalkan diri masing-masing. Mudah-mudahan jalinan silaturahmi dan proses pembelajaran di penggerak ini bisa berjalan dengan baik ya, karena kita sudah saling mengenal. Nanti untuk lebih mengenalnya insya Allah ya 6 bulan ke depan kita akan lebih memahami ya. Baik Bapak Ibu, sudah semuanya nih Bapak Ibu? Kalau sudah banyak maafkan. Oke, baik. Saya lanjut Bapak Ibu. Untuk selanjutnya saya mohon izin untuk share screen ya Bapak Ibu. Bisa terlihat nih Bapak Ibu? Bisa. Ya, bisa Bu. Oke. Bisa terlihat. Oh, nggak bisa jalan. Mohon maaf Bapak Ibu, kurang nggak bisa jalan. Belum bisa jalan ya Bapak? Geser dulu ya.
Mohon maaf nih Bapak Ibu, kendala laptopnya agak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang bisa membantu ini. Saya agak terkendala Bapak Ibu. Ini sesuai dengan jadwal ya, ada eksplorasi konsep modul 1.1 terkait dengan refleksi kritis ya, tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Alokasi waktu JP ya, 2 jam pelajaran selama kurang lebih 90. Untuk modul yang akan kita pelajari di sesi Ibu adalah refleksi filosofi pendidikan Indonesia dari Dewantara. Untuk sesi pembelajaran, forum diskusi refleksi kritis ya, tentang pemikiran KHD di ruang diskusi virtual. Kemudian untuk fasilitator saya sendiri, untuk kompetensi lulusan yang dituju, guru penggerak memahami peran dan alasan menjadi pemimpin pembelajaran, terus guru penggerak melalui refleksi diri yang berdokumentasi, yang terdokumentasi ya, mampu secara reguler mengidentifikasi kebutuhan peningkatan kompetensi dan pematangan diri demi mendukung pembelajaran murid. Kemudian capaian
modul. Capaian umum modul yaitu CGP mampu memahami pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan melakukan refleksi kritis atas korelasi pemikiran tersebut dengan konteks pendidikan lokal nasional pada saat ini. Kemudian yang berikutnya, CGP mampu mengambil pembelajaran dan pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara untuk diterapkan sebagai pemimpin pembelajaran yang mengupayakan terwujudnya sekolah sebagai pusat pengembangan karakter. Kemudian capaian modul secara umum khusus ya. Secara khusus ya, modul ini diharapkan dapat membantu CGP untuk mampu memiliki pengetahuan tentang dasar-dasar pendidikan Ki Hajar Dewantara, keterampilan mengelola pembelajaran yang berpihak pada murid pada konteks lokal kelas dan sekolah, serta sikap refleksi kritis dalam menerapkan pembelajaran yang merefleksikan dasar-dasar pendidikan sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Berikutnya Bapak Ibu, agenda sore hari ini adalah yang pertama pembukaan, kemudian refleksi kritis CGP, kemudian dialog diskusi dan tanya jawab, kemudian refleksi dan umpan balik. Kemudian yang kelima, penutup. Baik Bapak Ibu, untuk membuka acara, marilah kita bersama-sama berdoa. Saya mohon salah satu dari Bapak Ibu CGP untuk bisa memimpin di pembukaan kegiatan sore hari ini. Monggo saya persilahkan. Bapak atau Ibu yang memimpin doa. Pak Joko barangkali ya. Sambil kenalan. Monggo Pak Joko memimpin doa. Terima kasih Bu, Bapak. Monggo teman-teman CGP untuk memulai acara sore hari ini. Semoga acara lancar dan terbaik berikutnya. Silakan. Suaranya kok nggak kedengaran ya, Bu? Ya, masih terlalu lemah ya suaranya ya. Belum terdengar. Gimana? Halo? Iya, halo. Dengar, Bu. Ya, sudah terdengar Pak. Ya. Oke. Saya ulangi. Mari Bapak Ibu fasilitator CGP dan juga pengajar praktek sebelum memulai acara sore hari, acara ini lancar dan berkah untuk kita semua. Berdoa dipersilahkan. Selesai, saya kembalikan ke fasilitator. Terima kasih. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baik Bapak Ibu, selanjutnya untuk tujuan pembelajaran yang utama ini ya Bapak Ibu sampaikan terkait dengan tujuan pembelajaran kita, yaitu peserta atau para guru penggerak mampu memberikan perspektif reflektif kritis tentang pemikiran filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dalam diskusi. Nanti untuk skenario pembelajaran Bapak Ibu ada pembukaan, kemudian ada refleksi kritis CGP, kemudian dialog, diskusi dan tanya jawab, kemudian refleksi dan umpan balik. Namun sebelum sampai ke refleksi kritis, ya, perlu saya sampaikan terkait dengan kesepakatan belajar kita. Di sini saya sudah menuliskan kesepakatan belajar kita. Yang pertama,
Seluruh peserta memiliki kesempatan untuk berpendapat, kemudian berpikiran terbuka dan saling menghormati. Kemudian jika ada peserta yang berbicara, maka peserta yang lain mendengarkan. Kemudian mematikan mikrofon sementara gitu Bapak Ibu. Jadi ketika ada peserta lain yang berbicara, mikrofon yang lain mohon untuk ditutup terlebih dahulu. Kemudian berpendapat setelah dipersilahkan, berpartisipasi penuh, dan mengikuti sesi kelas dengan perasaan yang gembira. Apakah ada usulan untuk revisi atau dalam hal ini pengurangan atau penambahan terkait dengan kesepakatan belajar Bapak Ibu? Monggo, barangkali ada yang mau menambahkan atau mau mengurangi dari yang sudah saya sampaikan tadi. Cukup Bapak Ibu? Cukup. Oke. Cukup. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Yang poin yang terpenting Bapak Ibu, saya berharap mengikuti kegiatan ini ya, dengan perasaan yang gembira Bapak Ibu, ya, tidak terbebani ataupun merasa, aduh, ya, saya baru bertugas capek dan sebagainya. Ya. Salah satu untuk meraih kesuksesan dan sebagainya ya, seperti itu Bapak Ibu. Ya. Kita biasanya ini berdasarkan pengalaman ya Bapak Ibu. Orang-orang yang terpilih di sini di program pendidikan guru penggerak, ya, itu yang saya lihat berdasarkan kenyataan itu di sekolahnya itu sudah sibuk dengan tugas-tugasnya, ya. Kemudian terpilih menjadi calon guru penggerak. Itu hampir semua seperti itu, Pak Ibu. Tapi itu sudah bukan menjadi penghalang Bapak Ibu ya, atau bukan lagi untuk menjadi yang perlu dikeluhkan. Ya, seperti itu. Jadi tidak perlu dikeluhkan, tidak perlu apalagi sampai disesali, aduh ternyata penggerak ini ribet seperti ini. Itu tidak Bapak Ibu, karena di sini banyak sekali ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait dengan kita sebagai pendidik, ya, yang insya Allah ingin mencetak generasi penerus yang bermakna ya, seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya refleksi kritis ya calon guru penggerak terhadap pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Saya akan memberikan link ya. Silakan Bapak Ibu bisa mengklik link yang sudah saya tulis di chat ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa menjawab pertanyaan, ada 4 pertanyaan di situ Bapak Ibu, pertanyaan pemantik. Nanti bisa Bapak Ibu jawab ya. Ini terkait dengan refleksi terkait dengan pendidikan, filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro. Silakan Bapak Ibu bisa diakses nih Bapak Ibu.
Ya, monggo Bapak Ibu. Barangkali ada yang untuk memaparkan jawabannya, membacakan pemaparan. Saya persilahkan. Coba Bu Nisa, coba Bu Nisa. Nggak menjelaskan jawaban. Baik, izin menyampaikan. Yang pertama, menuntun menurut saya memberikan bimbingan dan pendampingan. Kemudian yang soal nomor 2, menuntun dalam konteks sosial budaya, membantu anak-anak memahami dan menghargai budaya serta tradisi setempat, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. 3, mengapa pendidikan anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Karena pendidikan dan cara mendidik harus berkembang mengikuti dengan perkembangan zaman. Yang 4, apa relevansi pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik? Menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada anak, menghormati hak-hak dan kebutuhan mereka, serta mendukung perkembangan mereka. Terima kasih. Mohon izin Ibu, suaranya masih di mute. Oke. Terima kasih Bu Nisa sudah membacakan jawaban-jawabannya dan sudah sesuai Bapak Ibu. Atau barangkali ada dari yang lain mau menambahkan. Kalau Bu Nisa menyampaikan bahwa menuntun menurut Bu Nisa itu memberikan bimbingan dan pendampingan. Kemudian yang kedua, menuntun dalam konteks sosial budaya, membantu anak-anak memahami dan menghargai budaya serta tradisi setempat, sekaligus membekali mereka dengan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan perkembangan zaman. Oke. Terus yang ketiga, karena pendidikan dan cara mendidik harus berkembang mengikuti perkembangan zaman. Pertanyaan yang nomor 3. Kodrat alam dan kodrat zaman. Terus yang keempat, relevansi pemikiran KHD terhadap pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik. Ya, menekankan bahwa pendidikan harus berpusat pada diri. Ya, mungkin ada yang mau menambahkan atau mau melengkapi? Saya persilahkan. Monggo Bapak Ibu, ini yang untuk berdiskusi. Ya, ajang berdiskusi. Jadi silahkan untuk mengemukakan pendapat ya, sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan itu. Ya, monggo Bapak Ibu. Kayaknya Bu Siti Munawarah. Oh enggak, Bu Siti. Nggih, Bunda. Menurut saya di sini makna menuntun dalam proses pendidikan itu bagi kami sebagai pendidik adalah bagaimana kita memberikan arahan pada anak didik kita agar mereka dapat memahami mana hal yang baik dan dalam proses perkembangannya, Bun. Terus terkait kata menuntun dalam konteks budaya kita sebagai guru
itu dalam menanamkan nilai-nilai budaya yang ada di daerah kita, seperti mengenalkan bahasa daerah, adat dan lainnya dengan budaya daerah tersebut. Terus kaitannya dengan seorang pendidik itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman, karena kita itu juga harus berkembang sesuai dengan perkembangan zamannya. Terus yang terkait maksud dari pendidikan yang berhamba pada anak menurut Ki Hajar Dewantoro itu bahwa tujuan pendidikan kita sebagai seorang pendidik harus berorientasi pada siswa dan sistem pembelajarannya itu berpusat pada anak. Mungkin itu Bunda menurut saya. Oke, terima kasih Bu Siti. Ya. Oke, barangkali satu lagi yang mau menggambarkan jawabannya. Jadi sudah Bu Siti sudah menambahkan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah dijawab oleh Bu Lisa, ya tadi Bu Siti Munawarah sudah melengkapi. Barangkali ada lagi yang mau menambahi, saya persilahkan. Monggo Pak Dwi Joko Santoso, saya persilahkan. Ya Bu, terdengar nggak? Mohon koreksi saya kayaknya buruk ini progresnya. Dengaran ya? Ya, dengaran Pak. Suara sedikit Pak. Tapi ya. Ya, oke. Kalau menurut saya yang pertama itu menuntun menurut saya mendampingi atau mengarahkan untuk mencapai tujuannya. Jadi tujuan yang selanjutnya adalah sekitar mengarahkan untuk berperilaku baik sesuai norma sosial yang berlaku, terwujudnya anak yang menjadi pribadi yang sesuai dengan norma sosial yang ada di daerahnya. Terus yang ketiga, dididik sesuai kodrat zamannya. Menurut saya karena tiap zaman mempunyai tantangan yang berbeda-beda, maka didiklah anak sesuai zaman mereka, di mana mereka nantinya akan jadi peran utamanya. Yang terakhir, yang berhamba pada anak, itu menurut saya itu dimaksudkan bahwa pendidik sejatinya sebagai pemandu, seperti sebagai pemandu bakat, di mana ia akan menuntun anak-anak didiknya untuk mencapai tujuannya. Itu dari saya, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Joko. Ya, ini ada tambahan lagi dari Pak Joko. Ya. Untuk menuntun masih sama ya, Pak ya, dengan yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Siti Munawarah maupun Bu Lisa. Kemudian untuk yang nomor 2 terkait dengan konteks sosial budaya. Iya, membimbing anak ya untuk berlaku baik sesuai dengan norma sosial yang ada di dunia. Oke, agar menjadi pribadi yang memiliki norma sosial daerahnya, tentunya proses maaf. Kemudian karena tiap zaman punya tantangan berbeda-beda, maka didiklah anak sesuai mereka, dimana mereka nanti akan menjadi peran utamanya. Oke. Baik Bapak Ibu, ada lagi yang mau menambahkan Bapak Ibu sebelum saya simpulkan Bapak Ibu? Ya, saya persilakan. Barangkali ada yang mau mendapat lagi Bapak Ibu. Ya, saya baca di lihat ya, ini ada Randi Aditya. Oke.
Ya, Bapak Ibu hampir jawabannya sama untuk pertanyaan yang pertama, yaitu apa makna kata menuntun dalam proses pendidikan anak bagi Anda? Hampir semuanya menjawab bahwa menuntun itu adalah memberikan bimbingan dan pendampingan. Oke, saya sepakat sama Ibu, menuntun itu memberikan bimbingan, memberikan pendampingan, ya, memberikan arahan, ya, agar mereka berjalan sesuai dengan prosedurnya, Bapak Ibu ya, tidak melenceng. Ya. Dan dalam hal ini tentu saja kaitan erat dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Karena anak-anak didik kita ya itu berkaitan erat ya dengan yang namanya kodrat alam dan kodrat zaman. Mungkin Bapak Ibu sudah membaca ya terkait dengan materi ini, yaitu kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Kalau kodrat alam itu kita harus menyadari bahwa anak didik kita itu ya, dari lahir ya sampai kemudian berproses di bangku pendidikan itu memiliki apa ya hal-hal yang sesuai dengan kepribadiannya masing-masing ya, mempunyai kelebihan dan mempunyai kekurangan ya, dan mereka juga membawa ya, mereka juga membawa potensi dan bakat masing-masing Bapak Ibu ya, dan mereka itu tumbuh kembang ya di daerah masing-masing ya, sehingga mereka akan terbentuk kultur budaya dan lingkungan setempat ya Bapak Ibu ya. Kemudian untuk kodrat zaman Bapak Ibu ya, para peserta didik kita atau murid-murid kita itu diharapkan nanti bisa menempatkan diri sesuai dengan perkembangan zaman yang ada. Ya, jangan sampai anak-anak yang sekarang itu terkenal dengan generasi Z ya, itu mereka gaptek misalnya ya, tidak mengenal IT dan sebagainya. Ya, itu jelas akan mempengaruhi proses perkembangan mereka. Ya, sehingga ketika kita dalam mendidik ya, dalam hal ini melakukan menuntun ya, menuntun anak didik kita harus memperhatikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya. Masing-masing anak atau masing-masing murid kita itu punya karakter yang unik ya. Di sini disebutkan sebagai peserta didik itu peserta didik yang memiliki hal yang unik ya. Masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Dan itulah yang harus kita cermati Bapak Ibu, sehingga nanti kita tidak bisa memaksakan kehendak kita atau menyamaratakan anak peserta didik kita ya agar bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan ya, karena masing-masing anak punya potensi dan bakat yang berbeda-beda. Itu dilihat dari kodrat alamnya ya Bapak Ibu. Kemudian dari kodrat zamannya itu tadi Bapak Ibu ya, kita harus bisa menuntun, membimbing anak-anak kita agar bisa menempatkan diri sesuai dengan zamannya. Ya. Dalam hal ini, misalnya saat ini anak-anak sudah berinteraksi dengan yang namanya HP ataupun medsos-medsos yang lainnya ya Bapak Ibu ya, yang perlu kita bimbing agar mereka tidak keluar dari jalurnya. Perlu kita tuntun agar mereka bisa menggunakan medsos dengan bijak, ya, menggunakan peralatan IT itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Itu salah satu peran kita sebagai pendidik Bapak Ibu, menuntun ya. Menuntun agar mereka tidak salah jalan, tidak salah arah ya ketika hidup di zaman yang harus serba IT ya Bapak Ibu. Itu seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang berkaitan dengan nomor 2, ya. Bagaimana kata menuntun Anda maknai dalam konteks budaya di daerah Anda? Ya. Apakah Anda akan dapat mewujudkan pendidikan anak yang relevan dengan konteks sosial budaya di daerah Anda? Ya. Sudah Bapak Ibu renungkan ya?
Kira-kira bisa ya Bapak Ibu ya? Insya Allah bisa Ibu. Insya Allah bisa, ya. Semangat Bapak Ibu, insya Allah bisa. Oke. Dalam konteks sosial budaya, ya itu kita perlu membimbing Bapak Ibu karena di lingkungan di mana peserta didik itu berada, itu biasanya punya kehidupan sosial budaya terkait dengan norma, aturan, etika dan sebagainya. Nah, di situ kita perlu membimbing mereka agar mereka bisa ya menempatkan diri sesuai dengan konteks sosial budaya yang ada di daerah. Itu seperti itu Bapak Ibu. Jadi contoh yang pernah saya praktekkan ya. Kebetulan saya mengajar di sekolah yang apa ya? Hampir semuanya itu dalam lingkungan Nahdien ya. Nah, itu di sana itu ada kebiasaan untuk membacakan surat Yasin. Ya, surat Yasin. Nah, itu kita juga perlu membimbing anak-anak di daerah itu. Kebetulan konteks sosial budaya seperti itu. Setiap malam Jumat itu sudah ada tradisi, ada pengajian Yasinan. Ya, akhirnya di sekolah kami menyisipkan ya, dalam kegiatan P5 ya, itu anak-anak kita bimbing, kita tuntun untuk belajar membaca surat Yasin. Ya, bahkan waktu itu sempat di P5 itu ada hafalan surat Yasin. Ya. Tujuannya apa? Karena di lingkungan rumah mereka itu setiap malam Jumat ada kegiatan pembacaan surat Yasin. Sehingga mereka tidak asing lagi dengan surat Yasin itu, ya, dan mereka bisa mengamalkannya. Itu salah satu, ya, itu salah satu contoh. Itu di lingkungan sekolah saya itu seperti itu. Kemudian yang nomor 3, mengapa pendidikan murid atau anak perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman? Ya, tadi sudah sekilas sudah saya sampaikan ya, bahwa kodrat alam itu disesuaikan dengan anak lahir di daerah mana, ya, daerah mereka itu biasanya sudah ada kehidupan sosial budaya yang kuat, ya, sehingga anak-anak bisa menempatkan diri di lingkungan seperti itu, ya, kita tinggal membimbingnya agar mereka bisa menempatkan diri. Kemudian untuk kodrat zaman, ya, ini sudah saya sampaikan bahwa anak itu biasanya hidup dalam zaman yang berubah-ubah, Bapak Ibu ya. Mungkin zamannya kita dulu, kita waktu SMP belum ada HP. Ya. Nah, untuk anak-anak yang sekarang, ya, SMP sekarang itu tidak bisa lepas dari yang namanya HP. Nah, disitulah peran kita sebagai pendidik untuk menuntun, membimbing agar bisa secara bijak menggunakan HP. Ya, kemudian secara bijak menggunakan medsos. Zamannya kita dulu belum ada WhatsApp, belum ada IG, belum ada Facebook ya. Jadi ya masih alami ya untuk komunikasi dan sebagainya. Bahkan untuk saling berkomunikasi kita masih mengandalkan kantor pos Bapak Ibu ya. Kita bisa berkirim surat, korespondensi. Itu masa kita dulu. Tapi untuk generasi yang sekarang itu sudah tidak relevan lagi. Ya, sudah terkikis ya dengan adanya HP dan aplikasi-aplikasi lainnya yang bisa mereka gunakan. Nah, itulah kita perlu melakukan bimbingan ya, sehingga ketika mendidik ya, mendidik murid atau anak-anak kita itu perlu mempertimbangkan kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kita tidak bisa menjudge kamu tidak boleh bermain HP, itu tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita bisa membimbing ya, agar mereka bisa menggunakan HP itu untuk hal-hal yang bermanfaat. Kemudian yang keempat, apa relevansi pemikiran KHD pendidikan yang berhamba pada anak dengan peran Anda sebagai pendidik? Nah, itu tadi saya membaca jawaban dari Pak siapa ya tadi ya? Ya, ini
Ya, Pak Randi Aditya menyampaikan karena anak tidaklah sama dengan satu dan yang lain, sehingga kita perlu melakukan pembelajaran yang berpusat dengan anak. Tidak seperti dahulu, pembelajaran berpusat pada guru. Ya, perlu saya ingatkan kembali, itu sekali jawaban dari Pak Randi tadi, bahwa anak murid kita itu adalah pribadi yang unik. Mereka punya potensi dan bakat yang berbeda-beda, ya, mempunyai kelebihan dan kekurangan, ya, sehingga kita perlu ya membimbing mereka ya, dengan pembelajaran yang berpusat pada anak. Sekarang berbeda Bapak Ibu, dulu anak harus nyimak ketika kita mengajar, ya. Sekarang tidak seperti itu Bapak Ibu. Ya, kita beri kesempatan anak-anak untuk bereksplorasi ya Bapak Ibu, mengeksplor materi-materi ya, atau pembelajaran, ya, sehingga tidak hanya bergerak setiap kali ditunjuk atau diperintah oleh guru, ya, tapi mereka bisa berkreatif, ya, terus kemudian menginspirasi teman-teman yang lainnya, ya, sehingga dalam hal ini guru tidak lagi seperti guru-guru yang terdahulu, ya. Jadi ketika mengajar harus didengarkan, ya. Yang lain harus diam, ya. Siswa tidak boleh berpendapat, ya, dan sebagainya. Dalam hal ini nanti ya, berkaitan dengan pembelajaran atau pendidikan yang menghambat pada anak, maka kita sebagai pendidik harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk bisa mengeksplor ya apa yang mereka miliki, ya, bakat, minat dan sebagainya, terus kemampuan mereka, ya, silahkan diberi kesempatan untuk dikembangkan. Itu seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, itu terkait dengan refleksi kritis nih Bapak Ibu. Dari jawaban-jawaban yang Bapak Ibu sampaikan, ya, saya merasa yakin Bapak Ibu sudah membaca semua terkait dengan materi filosofi pendidikan, ya, filosofi pendidikan KHD di Dr. Dewantoro, ya. Dalam hal ini terkait dengan pengertian menuntun dalam proses pendidikan, kemudian terkait dengan kodrat alam, kodrat zaman, ya, dan semuanya. Terus ada yang poin penting yang di pertanyaan keempat, yaitu pendidikan yang berhamba pada murid. Ya, saya yakin Bapak Ibu sudah membaca semua dan sudah memahami. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu? Barangkali ada yang mau disampaikan atau mau menambahkan, atau mungkin ada yang kurang sesuai, silakan bisa Bapak Ibu sampaikan. Assalamualaikum Bu, mau tanya. Ya. Ini di luar, mungkin di luar materi. Untuk jadwal Google Meet atau pertemuan virtual itu, apakah sesuai yang ada di jadwal CGP 11 itu? Jadi kemungkinan besok atau besok Jumat ada lagi ya Bu? Itu saja, terima kasih. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk hari ini sesuai dengan jadwal ada eksplorasi konsep diskusi virtual. Dan untuk besok tanggal 21 itu kita ada tatap maya lagi di ruang kolaborasi. Ruang kolaborasi. Nah, berkaitan dengan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Fahmi, untuk jadwal kegiatan rukol itu seperti yang sudah saya sampaikan di awal Pak Fahmi, bahwa untuk kegiatan rukol ini sesuai dengan arahan dari BPGB bahwa kegiatan dalam proses pendidikan guru penggerak ini
itu tidak mengganggu kegiatan sekolah Bapak Ibu. Ya, maka untuk jadwal saya ambil di atas jam 2. Ya. Mungkin Bapak Ibu bisa mendengar atau mengetahui CGP dari kabupaten lain, mungkin ada yang jamnya pagi, ada yang jamnya siang jam 1 dan sebagainya, ya. Tapi saya tekankan sekali lagi Bapak Ibu, sesuai dengan arahan BPJP, kita melakukan kegiatan terkait dengan pendidikan guru anak ini agar tidak mengganggu kegiatan di sekolah kita, Bapak Ibu. Jadi saya ambil siang di atas jam 2. Karena kebetulan di sekolah saya itu pinjer itu sampai jam 2 siang. Jadi saya ambil jam 3. Bisa disepakati nggih Bapak Ibu? Sepakat, Bu. Bisa sepakat, Bu. Oke. Ya, bisa. Bu. Mas Fahmi banyak hasilnya, Bu. Oke. Ya, kalau dulu saya sampai kelas malam, Pak. Karena 2 kelas ya, saya mulai jam 3, nanti habis maghrib saya mulai lagi untuk kelas yang keduanya. Untuk alhamdulillah untuk tahun ini hanya 1 kelas, jadi alhamdulillah paling nggak setengah 5 atau telat-telatnya ya jam 5 sudah selesai ya, sehingga tidak mengganggu istirahat malam Bapak Ibu. Ya. Dulu itu sampai saya kalau malam Jumat itu sudah pada guyonan ya Bapak Ibu, malam Jumat masih Zoom seperti itu. Ya, karena saya pegang 2 kelas, jadi ya dari jam 3 sampai kadang sampai jam 10. Ya. Itu seperti itu Bapak Ibu. Oke, itu untuk terkait dengan jadwal ruang kolaborasi Bapak Ibu. Nanti ruang kolaborasi itu ada 2 kali ya Bapak Ibu untuk setiap kali ininya ya. Jadi untuk yang pertama besok rukol yang pertama itu terkait dengan diskusi. Nanti diskusi Bapak Ibu nanti dibagi dalam 2 kelompok mendiskusikan materi yang untuk rukol besok ya. Kemudian nanti rukol yang berikutnya nanti adalah rukol untuk sesi presentasi. Jadi rukol yang keduanya untuk sesi presentasi, rukol yang pertamanya itu untuk diskusi kelompok. Itu seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah besok nih Bapak Ibu kita ketemu di ruang kolaborasi yang pertama, yaitu di sesi diskusi kelompok. Terus nanti untuk yang rukol presentasinya tanggal berikutnya. Ya. Ada jeda, tapi ada jeda. Bukan tanggal 20, tapi berarti hari Seninnya tapi ya. Nanti Bapak Ibu sudah punya jadwal ya? Jadwal kegiatan untuk masing-masing materi sudah punya nih Bapak Ibu? Insya Allah sudah punya, Bu. Oke. Sudah itu nanti bisa menjadi pedoman ya Bapak Ibu untuk jadwal itu. Untuk rukol itu tidak bisa digeser nih Bapak Ibu. Misalnya di jadwal itu sudah tertulis tanggal 21, ya harus dilaksanakan tanggal 21. Ya, tidak bisa digeser tanggal 22-nya itu tidak bisa. Ya, itu. Jadi mohon dengan sangat bisa dicermati barangkali Bapak Ibu punya agenda ini apalagi menjelang liburan ya Bapak Ibu. Barangkali mau ada acara keluar kota dan sebagainya sambil tetap memantau ya, jadwal kegiatan rukol di program pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu ya. Karena tidak bisa digeser. Ya. Saya punya acara ini, misalnya saya sebagai fasilitator ada acara ya, terus saya geser seenaknya tidak bisa Bapak Ibu. Itu sudah terjadwal dari saya pusat sehingga kita ikuti sesuai dengan alur. Itu Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, saya lanjut dulu. Saya bisa share screen ya.
bisa. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya saya lanjutkan ke ini nggak bisa jalan ya. Ya, ini untuk penguatan itu perlu saya sampaikan terkait dengan pemahaman konsep ya modul 1.1 ya, bahwa pendidikan menurut Dewantoro harus berpusat pada murid. Segala aksi dan rencana kita sebagai guru dalam mendidik, kita tempatkan murid sebagai yang paling utama. Ya, kita tuntun murid untuk tumbuh dan tentunya tumbuh sebagai versi terbaik dari mereka. Bukan terbaik menurut kita, tapi terbaik dari diri mereka. Ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan refleksi Pak Ibu, pembelajaran konsep 1.1. Di sini akan saya berikan pertanyaan Bapak Ibu. Yang pertama, apa hal yang menarik yang dapat Anda amati dalam pembelajaran kita sampai hari ini? Terus yang kedua, apa makna pembelajaran itu bagi Anda? Terus yang ketiga, bagaimana Anda dapat menerapkan dalam peran Anda sebagai pemimpin pembelajaran nanti ketika Anda menjadi kepala sekolah. Ya, Bapak Ibu. Ada 3 pertanyaan, Bapak Ibu. Nanti silakan Bapak Ibu menjawab di chat ya, Bapak Ibu. Bu, bisa ulangi Bu untuk itunya apa namanya? Pertanyaannya tadi Bu. Iya, bisa-bisa ini saya ketikkan di chat gitu, Bu. Iya. Gimana Bu? Ini sedang saya tuliskan. Oh, nggih. Iya Bu. Terima kasih Bu. Nggih, sami-sami Bu.
Silakan Bapak Ibu. 3 pertanyaan. Yang pertama, apa hal yang menarik Bapak Ibu amati dalam pembelajaran kita sampai hari ini? Terus yang kedua, apa makna pembelajaran itu bagi Anda? Terus yang ketiga, bagaimana Anda dapat menerapkan dalam peran Anda sebagai pemimpin pembelajaran nanti ketika Anda menjadi KS? Monggo Bapak Ibu. Saya persilakan barangkali ada yang mau menjawab secara langsung atau mau dituliskan di chat jawabannya. Oke, Bu antisipasi. Hal yang menarik dan tambah. Oke. Oke, Niati. Pak Joko, sampai hari ini adalah karena silaturahmi. Oke. Nomor 1 nih Bapak Ibu. Silahkan barangkali mau menyampaikan bisa dalam satu paragraf. Dua pertanyaan itu jawabannya bisa ditulis dalam satu paragraf. Boleh, silakan Bapak. Dijadikan satu paragraf.
Baik, Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu. Pak Randi Aditya. Untuk saat ini saya belum bisa menempatkan diri saya sebagai pemimpin, karena mungkin masih punya pengetahuan saya terkait bagaimana jadi seorang KS. Oke. Nanti melalui program bergerak akan ada ilmunya, Adityawan, tenang saja. Karena nanti kita arahnya untuk nanti bisa menjadi seorang sekolah dan juga menjadi pengawas ya. Nanti akan diikuti dengan baik saja Pak Randi ya. Terus Bu Kusmiati, ketika saya menjadi seorang KS, saya akan berusaha beradaptif terhadap perubahan yang positif untuk pendidikan. Oke. Proses pendidikan. Oke. Hal yang menarik, Bu Nisa ya ini ya, adalah tentang pemikiran di dalam pembelajaran. Oke. Makna pembelajaran bagi saya, pembelajaran tidak hanya secara individu, tetapi juga melalui kolaborasi dengan guru lain, komunitas pendidikan, dan pakar di bidangnya. Oke, mantap ya Bu Nisa. Kemudian yang ketiga, mengarahkan guru untuk memahami dan menerapkan strategi diferensiasi ya, yang sesuai dengan kebutuhan individu siswa. Ini termasuk siswa dengan kebutuhan khusus dan potensi tinggi. Iya, ada pembelajaran diferensiasi ya Bapak Ibu. Dan nanti kita harus bisa melopori Bapak Ibu pembelajaran berdiferensiasi. Terus yang berikutnya, Bu Haromah, saling mengenal dan bersilaturahmi. Oke, Bu Antik harus mengetahui dan mengerti hal yang ada di sekolah, harus berani membawa perubahan ke arah yang baik. Kalau mau belajar, perkembangan zaman, menjadi KS yang tidak kaku dan mengerti kebutuhan guru. Oke, ya, jangan mentang-mentang kepala sekolah terus otoriter ya, sampai. Oke, Pak. Ya, Bapak Ibu, jawaban dari Bapak Ibu sudah mewakili teman-teman semuanya. Nanti bisa Bapak Ibu, barangkali ini belum semuanya terjawab di sini ya Bapak Ibu, karena waktunya sudah melebihi dari jadwal kita. Nanti saya minta tolong Bapak Ibu bisa menjawab 3 pertanyaan tadi Bapak Ibu, itu dalam 1 paragraf ya Bapak Ibu ya. Nanti bisa dikirim ke saya, enggak apa-apa, lewat Japri. Untuk jawaban 3 pertanyaan ini sebagai refleksi ya Bapak Ibu di kegiatan diskusi virtual eksplorasi konsep 1.1 Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, terkait dengan 3 pertanyaan tadi ya, saya bersyukur sekali Bapak Ibu untuk yang pertama ya Bapak Ibu sudah mempelajari di awal materi 1.1. Ada semangat yang saya lihat dari Bapak Ibu, dan yang terutama Bapak Ibu perlu ditanamkan dalam diri Bapak Ibu, diniati untuk thalabul ilmi gitu. Kita bersama-sama menuntut ilmu ya. Karena kita jangan beranggapan seorang pendidik itu sudah cukup ilmunya sehingga tidak perlu belajar lagi. Itu anggapannya salah Bapak Ibu, karena kita punya tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa, membimbing anak bangsa, menuntun ya tadi sesuai dengan filosofi kita Dewantoro, ya, maka kita ya
harus punya ilmu banyak Bapak Ibu ya, agar bisa membimbing menuntun ya yang secara penuh makna ya Bapak Ibu. Itu Bapak Ibu. Dan yang kedua, kita diniati untuk menjalin silaturahmi Bapak Ibu. Ya, mungkin kalau saya tidak berkecimpung atau tidak aktif di kegiatan pendidikan bergerak ini ya, saya tidak bisa berkenalan dengan Bapak Ibu hebat ya, dari Kabupaten Pekalongan. Ya. Ini suatu hal yang sangat bermakna sekali buat saya Bapak Ibu. Ya. Seperti yang sudah Bapak Ibu tuliskan tadi, ya, selain menuntut ilmu kita juga bertambah saudara. Alhamdulillah saya juga merasakan itu Bapak Ibu, kita sama-sama bersinergi di sini nih Bapak Ibu ya. Kemudian yang berkaitan dengan makna pembelajaran ya. Apa itu pembelajaran itu ya. Tadi sudah Bapak Ibu sampaikan juga ya, bahwa pembelajaran itu adalah suatu proses ya. Dalam hal ini proses untuk mencari ilmu, untuk mengembangkan diri dan sebagainya ya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu tidak ada istilah jenuh atau bosan untuk belajar, itu tidak ada. Ya, karena belajar itu kita sebagai pembelajar ya pembelajar yang belajar sejati ya. Jadi sepanjang hayat kita harus terus belajar. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Terus yang tadi terkait dengan pertanyaan yang ketiga, ya tadi sudah ada beberapa yang menjawab ya terkait dengan tugas nanti sebagai pemimpin pembelajaran, ya, dikaitkan dengan tugas sebagai kepala sekolah. Ya. Itu Bapak Ibu nanti bisa menempatkan diri dalam hal ini sebagai pemimpin pembelajaran yang ngayomi, Bapak Ibu. Ngayomi ya, bisa menjadi teman untuk anak buahnya ya, dan tentu saja bukan kepala sekolah yang saklek ya Bapak Ibu ya, otoriter ya, hanya bisa cangcung-cangcung ya, kalau dalam bahasa Bunda itu cangcung-cangcung ya, memerintahkan dan sebagainya. Tapi bersama-sama berkolaborasi dengan bawahannya. Seperti itu Bapak Ibu. Nanti sekali lagi saya ingin belum semuanya menjawab. Saya minta tolong nanti diberikan jawaban masing-masing dikirim ke saya. Baik Bapak Ibu, saya lanjutkan untuk berikutnya. Kita sampai di sesi penutup Bapak Ibu. Dan sebelum saya tutup kegiatan diskusi virtual pada sore hari ini, perlu saya ingatkan kembali Bapak Ibu, untuk kegiatan besok nanti adalah ruang kolaborasi 1.1 ya, sesi diskusi. Nanti saya akan membagi menjadi 2 kelompok. Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Insya Allah besok kita ketemu di jam yang sama Bapak Ibu. Kita insya Allah mulai pukul 15 ya. Jam 3 sore kita akan mulai untuk kegiatan ruang kolaborasi. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sebelum saya akhiri, kita perlu untuk sesi foto bersama Bapak Ibu. Saya mohon dibuka nih Bapak Ibu. Saya minta tolong satu atau siapa yang berkenan untuk mengambil gambarnya Bapak Ibu. Mas Fahmi Bu. Oh ya. Lakoni itu Bu, Mas Fahmi lakoni itu Bu. Bagaimana? Pak Fahmi Bu, Pak Fahmi yang ambil gambar. Oh, Pak Fahmi. Ayo Pak Fahmi. Ayo. Silakan. Mau pose seperti apa ini Bapak Ibu? Semangat ya Bapak Ibu ya. Senyum. Senyum. Kode Mas Fahmi kalau mau ambil gambar. Oke, semangat ya Bapak Ibu. Pertemuan pertama harus semangat.
Mas Fahmi. Sudah belum? Udah ini matanya. Hitung. Pak Fahmi dihitung. Dihitung orangnya Mas Fahmi. Kurang. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah. Ya, terima kasih. Belum ditutup. Ibu ngapunten, mau tanya untuk ini nanti berarti yang dikirim file pakai Word apa PDF, Bu? Tugasnya? Oh, tugasnya ini di anu saja enggak apa-apa. Pakai Word ya boleh, pakai langsung ya enggak apa-apa. Oh gitu ya, siap. Nggih, matur nuwun Ibu. WA boleh ya, Bu? Pakai WA boleh ya, Japri? Iya. Thank you, Japri. Ke WA saya gitu, Bapak Ibu, untuk anu. Sampai jam berapa, Bu, batas waktunya? Bebas. Enggak saya batasi wis. Yang penting pokoknya jam 12 malam sudah 12 malam ya, Pak. 12 malam ya, Bu ya. Ya, sampai juga waktunya. Ya, baik Bapak Ibu. Izin bertanya, Bu. Oke. Baik Bapak Ibu, untuk selanjutnya sampailah kita di sesi yang terakhir ya. Sebelum saya tutup selaku fasilitator, mohon maaf apabila dalam pembicaraan di awal ini banyak kekurangan. Saya mohon untuk dimaafkan karena kebetulan Bapak Ibu hari ini tugas di sekolah luar biasa sekali, jadi saya harus mempersiapkan tugas-tugas dengan diselingi itu saya ya yang perlu saya sampaikan, dan tetap semangat Bapak Ibu, salam kita untuk bergerak dan menggerakkan Bapak Ibu, dan tetap semangat. Untuk Allah ada keberkahan, ada kemanfaatan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu. Nggih, monggo Pak. Ibu. Ibu. Terima kasih. Nggih, sami-sami.